8 jam di Beijing, Prabowo jangan membeo Jokowi. Presiden Prabowo Subianto tetap terbang ke Beijing di saat negeri ini masih dilanda ketegangan. 8 jam ia berada di negeri tirai bambu menghadiri parade 80 tahun kemenangan Cina atas Jepang, lalu kembali ke Jakarta. Memang singkat, padat, dan penuh simbol. Adegan foto Prabowo berdiri sejajar dengan Xi Jinping, Vladimir Putin, dan Kim Jong-un di lapangan Tiananmen sontak menjadi ikon. Dunia membaca pesan Indonesia bukan figuran, Indonesia pemain global. Namun apakah gambar itu cukup memadamkan api di rumah sendiri? Gelombang demonstrasi yang mengguncang Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya, Medan, Makassar, dan kota-kota besar lainnya di Indonesia akhir Agustus lalu belum padam. 10 orang tewas, ratusan luka-luka, kota porak-poranda, publik mendidih. Sementara Prabowo memilih hadir di Beijing. Untuk apa? Politik adalah seni mengelola kemungkinan, kata Otto von Bismarck. Dalam kacamata real politik, langkah Prabowo bisa dimaknai strategis. Mengabaikan undangan Xi adalah blunder diplomatis. Cina adalah mitra dagang nomor 1, investor raksasa, pemegang kunci proyek infrastruktur dan teknologi. Menolak datang sama saja menutup pintu keuangan dan investasi. Namun di sisi lain publik punya pertanyaan yang tak kalah penting. Apakah semua ini sepadan? Apakah 8 jam di Beijing lebih berharga ketimbang 8 hari krisis sosial di tanah air? Kunjungan ini menegaskan kesinambungan politik luar negeri era Jokowi membangun poros Jakarta-Beijing. Dalam banyak hal, langkah Prabowo bukan perubahan, melainkan kelanjutan. Namun Prabowo juga mesti ingat, kekuasaan mudah diwariskan, tetapi kepercayaan harus dibangun kembali. Tulis Niccolo Machiavelli dalam The Prince. Dengan kata lain, keberadaan Prabowo di antara Xi dan Putin mungkin menambah gengsi Indonesia di panggung global. Tapi apakah itu cukup untuk meredam kemarahan rakyat yang menuntut informasi dan keadilan? Rakyat menunggu langkah lanjutan, memecat Kapolri Listio Sigit Prabowo, melakukan reshuffle kabinet, menyingkirkan geng Jokowi dari kekuasaan. Kepergian singkat itu berlangsung di tengah isu kudeta politik yang makin santer. Nama-nama besar disebut, geng Solo, Riza Khalid, oligarki lama. Boleh jadi Prabowo tidak percaya isu itu karena memang sulit dibuktikan, tapi yang pasti, kelemahan kepemimpinan lebih berbahaya daripada konspirasi manapun. Dan Prabowo masih membiarkan bayang-bayang masa lalu mengekang langkahnya jika ia terus ambigu antara mengabdi kepada rakyat atau tunduk pada kontrak politik. Sejarah akan mencatat, bukan Jokowi yang menjatuhkan Prabowo, melainkan Prabowo yang menjatuhkan dirinya sendiri. Kini bola ada di tangan presiden. Beijing sudah ditinggalkan, tapi Tiananmen bukan akhir cerita. Prabowo harus kembali menatap rakyatnya, memadamkan api, menegakkan keadilan, mengembalikan kepercayaan. Itulah ujian sesungguhnya. Rakyat menunggu langkah penting Prabowo. Pecat Kapolri Listio Sigit, reshuffle kabinet, dan singkirkan geng Jokowi.